Bermula ini itu bab yang menjelaskan la linafil jinsi. Ya'lam, ketahuilah siapa kamu, annala, sesungguhnya la linafil jinsi. Tansibu itu menasabkan apalah, an-nakirati, pada beberapa isim nakirah, bi ghairi tanwinin, Kalau dengan kamu ditanya itu kenapa nakirati, tahu nggak? nakirati ya. Apa itu? Ulangi, iklam. Ya'lam, ketahuilah siapa kamu. Nah, kalau iklam berarti itu fi'il amr. Iklam, alima, ya'lamu, ilman, fahuwa alimun, wadaka maklum. Iklam la ta'lam. Iklam itu ketahuilah. Kalau alimah kan tahu, sudah tahu berarti kemudiannya sedang tahu. Iklam fi'il amr berarti perintah untuk mengetahui. Ketahuilah. Anna apa? Annala, berarti la itu sebagai isimnya inna atau isimnya anna. Annala. Nah, secara lafaz karena la itu mabni, jadi selalu la terus. Tapi dia sebenarnya sebagai isimnya la yang isimnya anna yang mansub secara mahal. Tansibu setelahnya. Tansibu. Ya kan, tansibu itu khobarnya anna, tapi khobar yang berupa fi'il atau jumlah fi'liyah. Kan ada kan khobar jumlah fi'liyah, dan situ fi'ilnya fi'il madhi. Tansibu menasabkan apalah, fa'ilnya mana? Fa'ilnya tersimpan, fa'ilnya tidak terlihat. Artinya domir yang dikira-kirakan di situ adalah lafal huwa yang kembali kepada la. Tansibu menasabkan apa? Huwa la an-nakiro. Nah, karena tansibu itu sudah ada fi'il fa'ilnya, nakiro itu menjadi maf'ul bihnya, pada itu kalau terjemahnya kan. Tansibu menasabkan apalah an-nakiroti, pada isim nakiro. Kenapa nasabnya dengan kasroh? Karena itu jamak mu'annas salim, tidak nakirota tapi nakiroti. Karena nakiroti itu adalah jamak mu'annas salim. Berapanya alif ta kan itu? Ya, makanya beberapa isim nakiro. Nah, itu namanya nakiro, itu isim jamak muannas salim yang posisinya nasab. Kenapa nasab? Karena dia maf'ul bih dari tansibu. Dan nasabnya menggunakan apa? Menggunakan kasroh. Kenapa? Karena jamak muannas salim. Gitu cara mendeteksi kalimat. Oh, ini kita jadi tidak hanya tahu harokatnya karena udah ada harokat, tapi kita tahu kenapa sih diharokati kasroh. Kenapa ini tansibu? Ya karena tidak ada amil nasib, amil jazim, fi'il mudhari otomatis tansibu, rofa, ya kan? Nah, sedikit-sedikit jangan diterapkan itu. Yang apa? Ketika bertemu lafal sudah tahu kaidahnya, teliti. Oh iya, pas ini sesuai kaidah. Kalau belum teliti, kenapa ini seperti ini? Terus apa? Kalau yang anna ini isimnya itu yang anna, mana amil perusak itu ya. Masuknya kan ke dalam mubtada khobar, merusak mubtada khobar. Nah, di situ kebetulan masuknya ke la apa? Annala tansibu, berarti mubtadanya aslinya la tadi. Khobarnya berupa jumlah tansibu itu. Kan khobar nggak harus mufrad, tapi kadang jumlah ya. Baru mufrad itu kan jumlah yang fi'liyah. Nanti sering sekali khobar berupa fi'il fa'il yang dinamakan khobar jumlah. Terus an-nakirati, pada beberapa isim nakirah, bi ghairi tanwinin, dengan tanpa tanwin, idza basyarat, dengan syarat ketika bertemu langsung apalah. Kalau kamu ngajar jumlah udah bisa belum kan? Ya, Ngajar jumlah udah bisa belum? Lo ngajar jumlah harus bisa baca, ini kan baca. Terus harus tahu apa yang dibaca. Kayak tadi, kenapa saya baca nakiroti? Harus tahu. Belum. Ya nanti sedikit-sedikit. Selain menjelaskan kan kita baca terus menjelaskan mungkin lebih gampang daripada mengerti apa yang dibaca. Kan kadang kita baca belum tahu ini tahu alasannya kenapa baca kenapa baca belum tentu. Nanti baca bisa membacanya sorokan,
terus tahu apa yang dibaca, terus bisa menjelaskan. Itu kalau dari 3 ini bisa mencurinya. Baca-baca, tahu apa yang dibaca, kenapa nala, ansibu, kenapa enggak yang lain, itu terus bisa menjelaskan, terus menjelaskan isinya, isi kitab jurnal. Terusan Ila basyarat, dengan syarat ketika bertemu langsung apalah an-nakirata pada isim nakirahnya. nah itu kenapa itu padahal maf'ul B. Maf'ul bi nasab aja. Nasab. Tadi juga nasab tapi pakai nakirati. Nah, bahkan kamu perhatikan lafalnya itu enggak jamak muannas, itu mufrad. Ya kan? Nakirotanya enggak pakai ta itu. Ta alif ta enggak. Kalau enggak alif ta berarti bukan jamak. Berarti kalau itu berarti isi mufrad. Kalau isi mufrad berarti dia nasabnya pakai fathah. Walam tatakarrar, dan walam tatakarrar, dan tidak disebut berulang. La apalah, nahu seperti la rajula, tidak ada satu pun laki-laki fit dari itu di rumah. Fa illam tubashirha, dan jika tidak bertemu langsung apalah pada isim nakirah wajibah, maka wajib ar-rafu, beri'rab rafa lafaz setelahnya, wa wajibah, dan wajib tikrarula, menyebut ulang padalah, lahu seperti la fid dari, tidak ada Di dalam rumah tidak ada itu, tetap itu lapis dari tidak ada itu di dalam rumah. tidak ada itu di dalam rumah. Rajulun, bermula laki-laki, wala imra'atun, dan tidak ada perempuan di dalam rumah. Nah, kalau tandanya kamu udah bisa baca kitab, itu kamu ada orang baca kitab salah, kamu tahu. Kalau kamu belum tahu salah apa enggak, itu berarti belum. Ya, kalau saya ini kadang bisa, kalau kamu walaupun saya nggak hafal, saya nggak lihat teksnya, kalau salah aku tahu, ya kan? Itu tandanya kalau kamu udah bisa baca kitab kayak gitu. Nanti tahu, oh ini kok pas nih pasti. Saya nggak hafal makna jurnya, nggak hafalin, tapi ya banyak yang hafal karena sering dibaca itu, ya sebagian besar udah hafal. Cuma kalau harokannya dibaca i apa a kleru, itu bisa tahu ada rasanya, ini nggak pas gitu. Terus fa in takarrarat, dan jika disebut berulang, la apalah jaza, maka boleh i'maluha, mengamalkanlah, wa ilghauha, dan boleh tidak mengamalkanlah. Fa in syi'ta, jika menghendaki siapa kamu, qulta, maka berkata siapa kamu, la rajula, tidak ada laki-laki itu mawjud, fit dari itu di dalam rumah, wala imra'ata, dan tidak ada perempuan itu mawjud di dalam rumah. Wa in syi'ta, dan jika menghendaki siapa kamu, qulta, maka berkata siapa kamu, la rajulun, bermula tidak ada laki-laki fit dari itu di dalam rumah, wala imra'atun, dan tidak ada perempuan itu di dalam rumah.